Oke, kita mulai sekarang aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi, kenali nama saya Ramyanita Banuwati sebagai Coworking Space Manager Internship di PT Bisai. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang cara memulai digital marketing bagi pemula. Nah, isi materinya itu yang pertama ada definisi digital marketing. Yang kedua, alasan penerapan digital marketing. Yang ketiga, tahapan sebelum memulai digital marketing. Yang keempat, implementasi digital marketing. Dan yang terakhir, cara kerja efektif digital marketing. Nah, yang pertama itu ada definisi digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah suatu usaha atau metode untuk memasarkan sebuah produk dengan menggunakan media pendukung dalam bentuk digital. Jadi secara umum tuh digital marketing merupakan pemasaran digital yang berbasis internet yang saat ini tuh semakin dibutuhkan. Nah, terus kenapa sih digital marketing itu banyak banget diterapkan oleh perusahaan atau oleh para pebisnis? Yang pertama itu karena digital marketing itu terhubung ke konsumen dengan mudah. Maksudnya itu konsumen akan merasa dihargai kalau misalkan dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan kan. Nah, misalnya perusahaan mengeluarkan produk baru nih, terus perusahaannya melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Jadi konsumennya tuh akan terhubung langsung dengan perusahaannya. Terlepas tuh hubungannya dibangun melalui bisa lewat email atau platform media sosial, hingga melalui nomor telepon yang digunakan konsumen tersebut. Nah, yang kedua itu mampu melacak perilaku konsumen. Digital marketing itu juga mampu melacak perilaku konsumen. Nah, di sini tuh perusahaan bisa ngelihat apa aja yang lagi trending dan paling dibutuhin sama konsumennya. Nah, untuk melacak gimana perilaku konsumennya tersebut, perusahaan tuh bisa menggunakan fitur kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Nah, kayak misalkan nih, keberadaan AI ini kan emang memiliki kelebihan kan dalam mengolah data konsumen dalam jumlah besar tentunya. Nah, ini tuh bisa menciptakan tren pasar baru. Jadi, kalau misalkan contohnya seseorang sedang ingin membeli sesuatu dan dia mencari barang tersebut di aplikasi e-commerce. Nah, biasanya nanti besok-besokannya tuh bakalan ini muncul terus di aplikasi e-commerce-nya tersebut kayak di berandanya gitu. Nah, itu tuh karena perusahaan menggunakan fitur kecerdasan buatan yang tadi. Nah, yang ketiga itu ada memperluas pangsa pasar. Tujuan utama dari marketing kan untuk memperluas pangsa pasar. Terus biar bisa apa? Biar bisa menyasar calon konsumen baru kan. Apabila misalkan konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka produk itu akan laku keras. Terus juga akan menambah pendapatan bagi perusahaan. Nah, strategi marketing caranya lama atau konvensional itu bisa aja menjangkau pasar tertentu, tapi lebih baik lagi tuh kalau misalkan perusahaan menggunakan digital marketing, baik itu melalui website perusahaan, media sosial, hingga melalui email marketing. Jadi kan jangkauannya tuh juga sangat luas kan. Perusahaan tuh nggak cuma ngejangkau di daerah-daerah sekitar atau dalam negeri saja. Jadi tuh bisa memperluas pangsa pasar di seluruh dunia. Nah, tapi perlu diingat juga kalau misalkan dalam memperluas pangsa pasar tuh sebaiknya perusahaan kayak harus membuat konten menarik dan tidak membosankan bagi calon konsumennya supaya konsumennya tuh tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu menekan biaya marketing konvensional. Sebelumnya tuh sebelum adanya digital saat ini, televisi itu kan dikenal sebagai media paling efektif kan untuk melakukan promosi produk. Nah, di samping itu tuh ada pula media lainnya, kayak misalkan koran, majalah, terus papan reklame. Nah, itu juga nggak kalah efektif sama yang
iklan yang ada di televisi. Tapi kalau misalkan dilihat kembali, jumlah pengeluaran untuk marketing melalui media konvensional tuh kayak cukup mahal gitu. Perusahaan tuh harus bayar pajak yang tentunya nggak sedikit, dan perizinannya juga cukup rumit ngurusnya. Nah, berbeda kalau misalkan menggunakan digital marketing yang tidak mengeluarkan biaya yang besar namun hasilnya sangat efektif. Contohnya perusahaan tuh bisa aja ngegandeng agensi untuk memasarkan produk perusahaan di ranah digital. Nah, yang kelima itu ada semakin kompetitif di era digital. Nah, menggunakan digital marketing kan juga memberikan nilai tambah kan bagi perusahaan. Salah satunya tuh kayak perusahaan bakal dipandang semakin kompetitif dalam menghadapi era digital. Jadi citra perusahaan pun akan semakin meningkat dengan dipandangnya perusahaan seperti itu. Bahkan ini juga bisa jadi menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan atau mitra bisnis perusahaan di masa mendatang. Jadi perusahaan lain kan pasti ngelihatnya kayak perusahaan ini kompetitif banget, ayo kita ajak kerjasama karena dia citranya bagus. Nah, kayak gitu. Nah, untuk melakukan digital marketing yang supaya efektif nih, perusahaan juga tuh perlu memiliki jaringan internet dan IT terbaik. Oleh karena itu, perusahaan bisa menggandeng perusahaan lain yang memberikan solusi IT terbaik dengan reputasi terpercaya dalam menunjang digital marketing tersebut. Nah, terus tadi kan udah disebutin kenapa sih digital marketing banyak diterapkan kan. Nah, digital marketing kan salah satu strategi yang paling banyak diterapkan nih oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era revolusi industri 4.0 kan. Sekarang, ini ada beberapa langkah yang harus dipahami sebelum memulai digital marketing. Yang pertama itu ada fokus dan komprehensif perhatikan bisnis. Contohnya tuh kayak mengimplementasikan digital marketing yang berhasil terjadi dengan perbaikan manajemen pada setiap aspek bisnis. Jadi harus fokus sama bisnisnya dan perhatikan bisnisnya itu masuknya kemana, ke bidang produk atau jasa, seperti itu. Yang kedua itu kepuasan layanan pelanggan. Contohnya itu kayak mengulas interaksi dengan pelanggan, bisa di website, bisa di sosial media, baik melalui komentar, email, ataupun panggilan telepon. Nah, walaupun kalau misalkan bisnis atau mereknya udah terkenal nih, tetap juga kita harus pastiin layanan konsumen tuh yang terbaik dan memuaskan supaya konsumennya tidak kecewa. Nah, jadinya proses digital marketing hingga ke transaksi akan terlaksana dengan lancar. Terus yang ketiga itu monitoring penjualan dan pemasaran. Nah, penjualan tuh harus memenuhi permintaan konsumen dimanapun konsumen berada, baik itu permintaan secara online maupun offline. Yang keempat itu ada pahami konsumen. Nah, kalau misalkan untuk memasarkan bisnis secara efektif, tugas yang paling penting itu memahami konsumen yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan kan. Terus tidak lupa juga perusahaan tuh harus mendorong konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jadi supaya konsumennya tuh jadi gitu beli produk atau memakai jasa dari perusahaan tersebut. Yang kelima itu target capaian usaha. Contohnya tuh kayak membuat bisnis plan atau manajemen usahanya tuh terukur. Jadi capaian usaha yang konkret tuh pastinya kan akan mempermudah menjalankan strategi digital marketing tersebut. Yang keenam itu kemampuan sumber daya. Kemampuan sumber daya tuh pastinya memberikan pelayanan terbaik kan. Ketersediaan produk gitu misalkan pendistribusian produk hingga konsumen akhir tuh harus dimiliki oleh setiap pemasar. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu edukasi diri sendiri. Nah, kalau misalkan edukasi diri sendiri itu kayak misalkan pembelajaran kan untuk menambah pengetahuan terkait digital marketing ini, kayak analisis strategi pemasaran digital yang membawa pebisnis mengambil keputusan strategi untuk menentukan platform, misalkan mau pakai platform apa untuk memasarkan, untuk menerapkan digital marketing perusahaannya, seperti itu. Nah, lalu ada implementasi digital marketing. Yang pertama itu ada pasarkan produk melalui media sosial, yang kedua manfaatkan platform website untuk memperluas audiens produk dan jasa, yang ketiga kirim email, yang keempat menawarkan audiens sebagai reseller produk, dan yang kelima informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli.
Nah, yang pertama itu kan tadi pasarkan produk melalui media sosial. Semua informasi visual, audio, foto, komentar, dan artikel tentang bisnis diposting yang menarik dengan menggunakan model yang sesuai dengan produk atau jasa perusahaan. Nih, peningkatan penjualan produk dengan pemasaran digital atau digital marketing kan bisa aja dilakukan dengan membuat akun media sosial, kayak misalkan Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media yang lainnya. Ini tuh semata-mata untuk membuat brand Anda terlihat lebih meyakinkan gitu. Terus tiap postingan media sosial tuh juga tentunya harus disertakan caption. Captionnya tuh pakai yang menarik dan tentunya juga harus persuasif untuk menyampaikan pesan promosi yang dibuat oleh perusahaan kepada calon konsumen. Terus yang kedua itu manfaatkan platform website untuk memperluas audiens produk dan jasa. Website dinilai sebagai media pemasaran yang baik dalam jangka waktu panjang. Terus meskipun berbagai forum online hadir sebagai media promosi, website tetap memiliki segmen yang luas. Nah, penggunaan website ini tujuannya tuh kan untuk memperkenalkan produk dan jasa. Terus untuk membuat pembeli semakin percaya karena brandnya ini memiliki situs yang meyakinkan. Jadi selain pakai sosial media yang tadi udah disebutin di yang pertama, website itu juga penting juga supaya calon konsumennya itu jadi percaya. Misalkan ini brandnya tuh meyakinkan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada kirim email marketing kepada segmen pasar. Email marketing juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pendekatan dan menciptakan hubungan personal dengan pelanggan maupun calon pembeli. Nah, strategi menjalankan digital marketing yang cukup ampuh ini salah satunya kan email marketing. Kenapa sih? Karena melalui email marketing ini dinilai itu sebagai sarana pemasaran yang efektif dan tertarget. Karena ini ada seputar info tentang produk baru atau promo dan info lain terkait bisnis. Biasanya kan lebih lebih formal gitu loh maksudnya kalau misalkan kirim email marketing kepada segmen pasar. Terus ada menawarkan audiens sebagai reseller produk. Sistem reseller dapat meningkatkan penjualan produk karena jangkauan pasar yang lebih luas dan penjualan dalam jumlah besar. Meskipun harga yang ditetapkan untuk reseller jauh lebih murah. Nah, penjualan produk atau jasa tuh bisa juga menggunakan sistem reseller. Tujuannya tuh karena apa? Ya karena sistem reseller ini jangkauan pasarnya tuh lebih luas dan penjualannya tuh dalam jumlah yang besar. Tentunya pasti akan menguntungkan perusahaan kan. Lalu yang kelima ada informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli. Cara ini dinilai sangat efektif dalam membangun kepercayaan calon pembeli terhadap produk dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Jadi selain keempat yang tadi udah disebutin, evaluasi yang rutin tuh juga sangat diperlukan untuk menjalankan digital marketing ini. Misalkan kayak testimoni atau serta review produk dari pelanggan. Nah, informasi dari pelanggan tersebut tuh yang akan menciptakan engagement serta membuat pembeli tuh kayak merasa puas gitu loh dengan produk atau jasa yang dibeli konsumen. Nah, selain implementasi digital marketing, ada juga cara kerja efektif digital marketing. Yang pertama itu ada mulai dari Google untuk pemasaran digital, yang kedua sosial media sebagai lapak untuk bisnis digital marketing, yang ketiga memiliki konsep konten marketing yang menjual, yang keempat target pemasaran. Nah, yang pertama itu mulai dari Google untuk pemasaran digital. Google itu kan merupakan search engine paling dikenal sekarang kan, terus juga telah digunakan 80% orang di dunia. Google juga sangat penting untuk fokus menjalankan usaha SEO pada mesin pencari yang satu ini. Kan SEO sendiri itu digunakan untuk menjadikan situs atau website pebisnis itu di halaman yang paling awal kan, halaman pertama pada mesin pencari. Nah, supaya SEO-nya berjalan dengan lancar, perusahaan atau brand juga harus menentukan kata kunci yang tepat dan berhubungan dengan produk yang dirilis.
Kayak misalkan harus menggunakan kata kunci yang memiliki frase dengan kata yang banyak gitu. Contohnya keyword mungkin makanan atau pakaian, seperti itu. Terus yang kedua itu sosial media sebagai lapak untuk bisnis digital marketing. Media sosial tuh bisa aja menjadi salah satu cara promosi yang langsung tertarget sekaligus interaktif. Apabila dilakukan dengan tepat, maka bisa langsung meningkatkan penjualan dan keuntungan. Nih, sebelumnya kalau misalkan untuk sebagian besar orang awam, mungkin media sosial ini hanya digunakan untuk berkomunikasi kan, atau digunakan untuk menjaga hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Namun, beda nih kalau misalkan sosial media bagi para pebisnis. Pebisnis itu memanfaatkan sosial media kayak misalkan Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya, itu tuh untuk menjadi sarana pemasaran digital marketing. Jadi, nggak cuma untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan orang terdekat, tapi sosial media juga bisa dipakai berbarengan untuk uh, sebagai sarana digital marketing. Jadi di zaman yang semakin maju ini, di era revolusi industri 4.0 ini, sosial media ini tentu perannya sangat banyak banget. Nggak cuma buat uh, bertukar informasi dengan orang-orang terdekat, namun juga bisa dijadikan sarana digital marketing, sarana jualan, seperti itu. Yang ketiga, ada memiliki konsep konten marketing yang menjual. Sebenarnya nih, konsep konten marketing ini sebenarnya udah lama kan diterapkan. Jadi konten marketing ini dibutuhkan untuk membantu membangun brand dan kepercayaan terhadap bisnis atau perusahaan. Dan alasan banyak orang yang tertarik pada suatu bisnis yaitu dengan disuguhkan konten marketing yang menarik. Nih, kalau misalkan kontennya menarik, pasti tuh calon konsumen akan lebih percaya kan terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, bisa lebih baik lagi kalau misalkan adanya variasi atau penyesuaian. Kayak misalkan eh, konsep konten marketing ini cocoknya ke umur yang kira-kira sekitar umur berapa sampai berapa, kayak gitu. Supaya tuh laju trafficnya tuh besar dan mampu membawa peningkatan yang signifikan. Dan yang terakhir itu ada target pemasaran. Jadi tujuan memilih target pemasaran online adalah untuk mengkoordinasi beberapa situs dan tempat yang paling sering dikunjungi oleh pelanggan. Nih, kalau misalkan ketika udah menjalankan pemasaran online yang efektif di atas, selanjutnya tuh yang bisa dilakukan adalah memilih target. Jadi seperti menggunakan nih, contohnya kayak misalkan menggunakan iklan bayar per klik. Nah, ini tuh dapat menunjang peningkatan promosi iklan pada bisnis. Terus juga, selain yang tadi menggunakan iklan bayar per klik itu, jangan lupa juga untuk memantau selalu harga konversi. Dengan memantau, ini maksudnya tujuannya tuh memantau dengan jarak dekat, itu tuh bisa jadi tahu apa yang berhasil dan mana yang tidak, seperti itu. Nah, itu tadi sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai cara memulai digital marketing, mulai dari implementasi digital marketing, alasan penerapannya, tahapan sebelum memulai, dan cara kerja yang efektif yang dilakukan digital marketing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, boleh langsung aja tulis di kolom chat atau dinyalakan mic-nya. Saya tunggu ya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Della Damayanti. Apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melakukan digital marketing dan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kemungkinan tersebut? Jadi, faktor kegagalannya itu bisa aja dari tidak melakukan riset terlebih dahulu atau tidak tahu strategi apa aja yang ada di dalam digital marketing. Terus kurang fokus juga di dalam usahanya, jadi nggak tahu usahanya itu bergerak di bidang apa, kayak misalkan lebih fokus ke kemana arahnya, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya itu mungkin bisa melakukan riset dulu, seperti riset pasar. Nah, itu tuh bisa aja kayak misalkan melakukan ini nyari gitu, nyari apa yang sedang dikonsepkan di suatu digital marketing tersebut. Misalkan nyari keyword apa di sosial media. Misalkan nih, kalau misalkan lagi nyari makanan diet sehat atau make up gitu, atau lipstick. Nah, itu bisa aja cari di sosial media, kayak misalkan di Google itu bisa. Nah, atau di Twitter juga bisa. Kalau misalkan di Twitter sih lebih ke kayak review gitu nanti munculnya. Jadi lebih apa ya, lebih lebih jujur aja karena itu kan review dari pengguna-penggunanya. Jadi itu kan termasuk ke riset. Nah, yang kedua itu bisa juga mengadakan survei. Nah, surveinya tuh nggak usah survei yang gimana-gimana juga, bisa aja survei kayak cuman 2 pertanyaan, ditanyain bisa online, bisa offline, kayak misalkan, eee, kalau misalkan, gimana, apa sih yang sedang dibutuhkan oleh mahasiswa, saat ini gitu, atau make up apa sih yang misalkan yang penting banget dipakai kalau misalkan lagi buru-buru. Nah, itu kan bisa aja kayak dilakukan pas lagi survei kan, jadi termasuk ke riset. Terus selain riset juga harus paham juga strategi marketingnya, kayak strategi yang dipakai tuh, mau apa, mau digital asset development, apa meningkatkan kunjungan website, atau mengoptimasi akun sosial media, bisa juga broadcast gitu. Jadi tadi itu apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan itu karena mungkin tidak melakukan riset dengan benar dan tidak paham usahanya itu fokusnya kemana, terus juga belum paham banget strategi digital marketing yang mau dipakai itu apa. Nah, cara mengantisipasinya itu mungkin harus dikonsepkan dulu bisnisnya itu fokusnya ke arah mana, habis itu bisa dilakukan riset pasar dan strategi digital marketing supaya eee, dalam melakukan digital marketing ini nggak salah, kayak gitu. Kayak gitu ya, Dela. Apakah sudah cukup? Oke, makasih juga, Dela. Yang lain ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau Kak mau nanya ya, Oke, Kak, boleh mau nanya apa? jadi kan tadi Kakak bilang, riset pasar ya. Nah kalau udah riset pasar, menurut Kakak penting nggak sih kayak, kita harus bikin STP-nya, SWOT-nya, atau mungkin ada hal-hal lagi yang penting juga, Kak? Oh iya, nih mau saya jawab ya. Jadi kalau misalkan udah bikin riset pasar sama strategi digital marketing, udah menentukan gitu strategi digital marketingnya mau apa, itu kalian bisa juga kayak yang tadi udah saya bikin itu, sudah saya jelasin itu, bikin bisnis plan. Nah, di dalam bisnis plan itu pastinya tentunya ada ini kan, analisis SWOT sama STP-nya tuh apa. Jadi analisis SWOT, STP itu udah masuk ke dalam bisnis plan yang tadi ada di Nah, ada di capaian usaha seperti itu, Amel. Jadi Oke, itu udah Kak. masuk ke dalam bisnis plan ya. Makasih pertanyaannya.
Ini ada pertanyaan lagi dari Atika, itu izin bertanya, sosial media yang paling tepat buat digital marketing saat ini tuh apa? Kalau misalkan dari pengetahuan saya sih, sosial media yang saat ini sedang hype, sedang trending itu TikTok dan Instagram. Tapi kayaknya lebih ke TikTok sih. Mungkin sosial media yang paling tepat buat digital marketing itu bisa aja pakai TikTok. Karena TikTok juga udah ada fitur buat belanjanya, jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan digital marketing. Misalnya, kalau misalkan mau menjual suatu produk atau barang, bisa juga jasa, itu bisa dipromosikan melalui videonya, lewat video TikTok atau, bisa juga live streaming di TikTok. Terus juga nanti tinggal ke fitur belanja, jadinya memudahkan aja satu aplikasi itu untuk semuanya. Jadi digital marketingnya mungkin juga akan berjalan dengan lancar ya. Seperti itu Atika. Apakah udah cukup? Oke, makasih juga ya pertanyaannya Tika. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin webinar kali ini bisa saya akhiri. Cukup sampai di sini materi yang udah saya bahas tadi dan juga sesi bertanya. Semoga pembahasan mengenai cara memulai digital marketing ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah boleh keluar ya, udah boleh live. You are currently the only person in this conference.